Semua orang takut pada syirik, tapi kita sulit mengkategorikan perbuatan syirik. Saya jawab sedikit dulu. Kalau tidak tahu, ya sulit memang untuk mengkategorikan, maka perlu belajar. Maka kita berharap yang bertanya ini jangan pernah putus dari pekajian, ya, supaya tidak hilang nanti sebagai maklumat yang akan diterima. Karena ini kitabnya nyambung terus, ya. Kemudian seperti berobat ke dokter dengan harapan sembuh. Kalau dokter itu istilahnya ilmiah. Kemudian juga apa? Sembuh itu hanya Allah. Dokter ini sebagai syarat yang boleh. Syarat yang boleh. Karena Nabi mengatakan tadawaw, berobatlah kalian. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Tidak menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Alimahu man alimahu, akan tahu siapa yang tahu, wa jahilahu man jahilahu, dan akan jahil orang tidak tahu obatnya. Taib sekarang. Demikian pula yang lain katanya. Contoh air keris. Banyak ini air keris ini. Taib teliti, karat itu buat apa coba? Buat orang sehat atau buat orang mati? Kena paku yang karatnya kan infeksi, bisa amputasi orang. Ini kok dikasih minum? Nah, kalau obat-obatan dokter ilmiah, hatta ilmiah pun kalau belum datang takdirnya nggak bisa sembuh. Coba orang ya 5 kali ke spesialis, tapi kok dokter umum hanya sekali? Maka Nabi bersabda, "Idza wafaqad da'ud dawa, aw idza wafaqad da'ud dawa, bari'a bi'idznillah." Kalau memang cocoknya obat, kalau memang penyakitnya cocok dengan obatnya, takdir Allah sudah menetapkan demikian, akan sehat. Nabi katakan kalau obatnya cocok dengan penyakitnya. Sekarang kita harus ya ilmiah sedikit, ya, teliti apa di makam itu. Air dibawa dari rumah, dipakai lagi. Ini daripada jalan. Ini hatta sebab yang boleh pun Nabi katakan kalau cocok penyakit dengan obatnya, takdir datang kena. Tapi kalau belum juga, belum tentu kena. Terkadang orang diuji. Saya ini sekian dokter spesialis, habis uang saya katanya. Tapi begitu ke makam sekali saja langsung kontak, tokcer. Ya. Ini ujian. Ini namanya ya istidraj, uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha di pasar 5 jam, 8 jam dapat 50.000. Orang pegang komputer ngerampok hanya 5 menit dapat miliar. Ya. Jadi ke dokter itu syarat yang boleh tentu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau datang takdirnya. Ya, tapi kalau belum datang, ayo sekarang. Ada enggak begitu datang langsung sehat semua ke dokter? Ada. Ya, udah 2 kali 3 kali ganti obat. Nabi katakan idza wafaqa, kalau cocok obat dengan penyakitnya, takdirnya bari'a bi'idznillah, dia akan sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang bangun rumah kemudian dia nyembelih ayam, apakah itu termasuk syirik besar juga? Ya kalau dinyembelih untuk tukangnya enggak. Tapi kalau nyembelih supaya disirami di dasarnya, iya. Ini menyembelih bukan karena Allah dan bangke hukumnya ayam tersebut. Kenapa? Dan ini disembelih bukan selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadza wallahu ta'ala. Meskipun bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya kemana? Supaya kokoh bangunannya. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana cara kita menjawab vaksin perempuan? Badan bersihnya perempuan, yarhamukillah. Ya, kalau laki K, kalau perempuan Ki. Nah, itu saja. Allah ta'ala. Bagaimana hukumnya wanita memakai bedak, kemudian dia bawa sholat, dan sah sholatnya apa tidak? Kalau sholat di rumahnya tidak menjadi masalah. Yang penting jangan dia berangkat ke masjid. Ya. Kalau berangkat ke masjid kemudian wangi, ya,
Ini wangi-wangian keluar dari rumah bersolek, ini termasuk tabarruj yang haram. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna. Diam kalian wahai di rumah kalian. Wahai para wanita, diam di rumah. Jangan kalian bersolek seperti jahili. Tabarruj di antaranya keluar membawa perhiasan, menampakkannya di depan orang banyak. Hadza wallahu ta'ala. Kalau minyak wangi harus balik dulu. Mandi seperti mandi janabah, cuci baju yang terkena minyak wangi, baru pakai baju yang lain berangkat ke masjid. Wallahu ta'ala. Orang melakukan pembatal keislaman, pembatal syahadat, apakah syaratnya harus diulangi? Caranya bagaimana? Harus ada saksi atau bagaimana? Cukup dia tobat, ulangi kembali, selesai sudah. Ya, tidak perlu dia harus ada saksi dan sekian. Ya, wallahu ta'ala. Saya pernah berbuat dosa besar beberapa tahun lalu dan saya sudah menyesal dan tidak pernah mengulanginya. Akan tetapi saya belum salat. Saya sebelum salat tobat. Bagaimana dalam hadis? Tidak perlu kalau memang kita itu tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, cepat salat tobat. Karena salat sunnah, bukan salat wajib. Intinya itu, ikhlas, cabut diri, menyesal, jangan berniat mengulangi. Wallahu ta'ala. Kalau salat tobat itu lebih bagus. Bolehkah kita saat berdoa kepada Allah meminta ampun untuk kedua orang tua kita dulu, baru minta ampun untuk diri kita? Diri kita kemudian orang tua. Itu adabnya berdoa. Allah Ta'ala. Apakah mengangkat tangan setelah tahiyatul awal itu pada saat duduk ketika akan bangkit atau pada saat sudah berdiri sebelum sedekap? Dua-duanya sunnah. Ya. Setelah tasyahudul awal, Allahu Akbar dari bawah boleh, atau setelah tasyahudul awal bangkit Allahu Akbar di atas angkat tangan juga boleh. Kedua-duanya sunnah. Cuma perlu perhatikan para jamaah, angkat tangannya sejajar dengan pundak. Ya, atau daun telinga. Sahabat bila sejajar dengan pundak, bagaimana dia sejajar dengan pundak kalau di depan? Perhatikan ini, sunnah banyak diabaikan. Ya, daun telinga. Apakah boleh memakan sembelihan orang karena acara kematian? Imam Syafi'i mengharamkan. Berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kunna na'udul ijtima', kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul, wasani'atat ta'am, dan membuat makanan inda ahlil mayyit, di tempat kematian, minan niyahah, termasuk niyahah. Dan itu juga Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu. Imam Syafi'i kalau mengatakan akrahu artinya aku haramkan. Kumpul-kumpul dan makan makanan di tempat orang kematian. Ini haramkan. Imam Syafi'i bilang begini. Ya. Berdasarkan hadis atau apa yang dibawakan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali tersebut. Jadi kalau kita misalkan ya, kita tidak ke sana, tapi dibawakan, kita bagaimana? Ya juga kasih orang lebih butuh, kasih orang miskin. Ya, ada Allah Taala. Sebagian teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa demo aksi itu boleh karena dibolehkan oleh pemerintah. Pertanyaan, saya bertanya sekarang, yang menjadi boleh itu Allah dan Rasulnya atau pemerintah? Apa tidak terbalik ayatnya ini? Ya. Ayatnya mengatakan wa atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Ulil amri enggak ada atiunya karena punya syarat taat kepada penguasa. Kalau taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini dia kalau ya. Betul pemerintah membolehkan. Ya, tetapi Allah dan Rasul tidak membolehkan. Nah, itu dia tidak boleh taat dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala. Apakah mabrur haji kita kalau kita mau berangkat haji, kita ke kuburan duluan? Ini dibatalin duluan bagaimana? Mau mabrur? Kecuali ya betul di kuburan duluan. Sampai di sana dengar dakwah tauhid lah, salah kita. Nah, insyaallah selamat hajinya. Tapi di sana dicari juga kuburan. Lah, ini tambah parah kalau begitu. Ya. Di Mekah sulit nyari kuburan. Akhirnya apa? Uang dikeluarkan. Bagaimana? Ka'bah itu digosok terus dengan uangnya. Digosok, nanti pulang-pulang ini sudah haji uang ini. Banyak kita lihat ini, bukan buat-buatan, tapi benar. Orang India, dia bawa kain kafan sepanjang berapa puluh meter disiram dengan zam-zam. Itu katanya dipakai untuk mati nanti.
Dari mana ini? Nggak ada. Ya, jangankan siram Zam-Zam, mati di Mekah kalau memang syirik kojol kita. Tanahnya ini. Jadi bukan masalah apa dan tapi amal kita menyelamatkan. Sekarang kita mati di atas tauhid, dimakan sama serigala atau dimakan sama ikan hiu di surga. Ya, jadi ya perbuatan-perbuatan syirik atau sarana syirik hindari. Ya Allah Ta'ala. Turun sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Ini khilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan lutut duluan, sebagian mengatakan tangan duluan. Kalau kita melihat dalil hadis, atau bisa rujuk dalam silsilatul ahadits dhaifah, kalau enggak jilid kedua atau jilid ketiga, di sana jelaskan tentang hadis lutut duluan itu rata-rata hadisnya lemah semua. Ya, wallahu taala. Mungkin saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi